Ikanilah ikan betutu, dapat mancing di kolam ikan Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dan Waalaikumsalam. salam Warahmatullah. ya layaknya anak sultan. Selamat siang, salam sehat dan salam pengadaan. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, selamat siang. Pertama-tama, marilah kita tidak lupa mengajukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam forum diskusi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Semua menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman. Dan kita semua di sini diberikan kesehatan, kesehatan. Amin. Allahumma amin. Yang pertama kami hormati guru besar kita, Bapak Mudi Santosa selaku Direktur Utama Mudi Santosa Training and Consulting. Yang kedua, guru besar kita Pak Profesor Muklis selaku admin. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar pengadaan barang dan jasa yang hari ini sudah bergabung di forum diskusi ini. Yang keempat adalah Pak Mujiono SCMM selaku narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerom, Papua. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya kegiatan kita ini dilaksanakan pada waktu jam 13.30 sampai dengan selesai hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Adapun materi kali ini adalah solusi kegagalan bangunan. Untuk materi ini memang cukup menarik dan bahkan sangat menarik karena mengingat kita setiap pengadaan di daerah ini, kabupaten, kota, provinsi ini selalu terkena ada kegiatan tender, konstruksi selalu menjadi permasalahan. Dan melalui materi ini, melalui Pak Mujiono ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan kita, permasalahan-permasalahan kita yang kita alami, kita jalani bisa terjawab melalui forum diskusi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kami akan membacakan ketentuan peserta, ketentuan pelaksanaan acara pada hari ini. Yang pertama adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas reguler. Kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilahkan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau post test yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Insya Allah paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Link daftar hadir atau post test tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Dan skema kita pada hari ini sesuai dengan kita, mungkin skema webinar workshop yaitu minimal terjawab minimal 10 soal yang harus kita jawab untuk mendapatkan sertifikat.
workshop minimal 8 soal harus yang bisa kita jawab. Dan apabila di bawah 8 soal, maka peserta hanya mendapatkan sertifikat seminar saja. Mungkin hari ini skema kita skema sertifikat seminar biasa. Untuk selanjutnya, membuat makanan untuk sedekahan. Sumber diberikan keberkahan atas ilmu yang akan dibagikan. Baiklah, kita akan mulai susun acara ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari narasumber, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat closing statement dari narasumber dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita lanjut ke acara kedua, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Seperti yang saya sampaikan tadi, materi kita hari ini adalah solusi kegagalan bangunan yang disampaikan oleh Pak Mujiono. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, ada ibu-ibu juga ya di sini, mudah-mudahan ada. Pertama, puji syukur saya pribadi dan keluarga ucapkan terima kasih sudah dapat bergabung di Muji Santosa Training and Consulting ini yang luar biasa. Saya selama ini memang mengikuti terus sejak awal sampai hari ini. Namun baru kali ini terima kasih dikasih kesempatan bergabung untuk menyampaikan materi. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Nasir, BPBC Kota Pangkal Pinang, Pak ya. Siap. Kemudian Pak Prof. Mukhlis yang luar biasa, namanya sudah terkenal sekali di dunia maya ini. Semoga tetap eksis gitu. Baik, yang berikut saya mendapat mandat dari suhu kita ini yang judulnya yang sangat menantang dan sulit bagi saya gitu. Nah, ini saya hanya mohon izin menyampaikan pengalaman saja ini Pak. Mudah-mudahan menjadi referensi buat kita semua. Yang pengalaman yang memang belum terlalu dalam, hanya sebatas dari dinas PU ya gitu ya. Kecuali mungkin ahli yang langsung terjun sebagai konsultan dan lain-lain. Mungkin saya mulai saja. Mohon izin, sudah melihat di layar Bapak Ibu ya? Sudah tayang ya? Jelas. Jelas. Baik, ya. Ya, mungkin ini perkenalan dulu Pak ya. Mohon izin. Ya. Ini nama saya Pak, saya asli Jawa, Jawa Ponorogo Pak ya. Kelahiran tahun 71 yang lalu. Jadi sejak SD saya di Papua Pak, tahun 80-an. Nah, sejak SD saya. Jadi sudah dibilang orang Papua tapi rambut lurus ya, begitu. Nah, semua sekolah saya di Papua semua, teknik sipil, S2 manajemen, ya alhamdulillah saya ikuti perkembangan pengadaan barang jasa dan konstruksi dan lainnya ini ya, dari LKPP, Kemenpu, ini menjadi fasilitator, kompetensi. Ini baru level 1 Pak, level 2 belum ada kesempatan ini. Baru level 1, kemudian fasilitator LKPP tingkat dasar lanjut sudah dilewati ya, kemudian probity advisor, tim pendamping kontrak, ya, tender siapung juga, kemudian tim teknis, tim ahli pendamping ini ya hari-hari saya lakukan di Papua, kemudian ya sekali-sekali mengajar masalah undang-undang konstruksi dan jasa konstruksi, asesor juga pengurus IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan di Papua, kemudian narasumber instruktur untuk APCI.
Kemudian kebetulan saya di Bina Marga dan kemudian sekarang menjadi Kepala PU di Kabupaten Kerom. Gitu Pak. Jadi pengalaman sebagai pelaku pengadaan alhamdulillah sudah hampir semua ini Pak ya, sudah mentok ini sampai di atas. Begitu. Nah, alhamdulillah ini nomor HP saya Pak, siapa tahu diperlukan, kita diskusi sifatnya. Mungkin tidak ada yang hebat di sini Pak. Saya pun nggak merasa seperti itu. Masih ada di atas kita masih ada langit begitu katanya begitu ya. Jadi mari kita diskusi saja. Baik, pembahasan hari ini beberapa waktu lalu Pak Budi Santosa sebagai suhu kita mencoba memberikan judul solusi ini. Saya coba mencari referensi. Nah, mungkin yang pertama masalah regulasi, kedua definisi, ketiga pelaksanaan penilaian tentang kegagalan bangunan, kemudian pelaporannya bagaimana, dan terakhir contoh kasus. Kasus-kasus yang pernah saya alami di Papua ya tentunya. Baik Bapak Ibu, ini peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 2017. Ini sampai hari ini yang terakhir ya, dengan turunannya ya, turunannya ada peraturan pemerintah, ada permen PU dan lain-lainnya ke bawah. Mungkin saya nggak perlu bacakan. Intinya kita akan mencoba pelajari masalah Undang-Undang Nomor 2 2017 ini. Jadi kita yang kedua adalah definisi Bapak Ibu. Sebenarnya yang dikatakan kegagalan bangunan itu apa sebenarnya menurut regulasi yang ada. Jadi di sini sesuai dengan Undang-Undang 217 ini dan PP 22 2020, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan, ya, keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi, setelah terima akhir ya. Jadi sini perlu kita pahami juga setelah terima akhir yaitu FHO ya, final handover, setelah terima 2 ya. Begitu. Yang kedua PP 29 tahun 2000 yang lalu itu lebih luas ya. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis manfaat, keselamatan kerja, dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Jadi ternyata di sini ada kedua belah pihak, ada kedua belah pihak sumber kesalahan. Karena kita sebagai pelaku pengadaan hati-hati untuk melaksanakan di lapangan. Baik Bapak Ibu, yang berikut ada istilah tadi kegagalan bangunan, ada juga kegagalan konstruksi Bapak Ibu. Ini juga harus kita pilah-pilah. Nah, kalau yang tadi kan setelah serah terima akhir. Nah, kalau yang ini kegagalan konstruksi merupakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spektek ya, spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi ini masih dalam masa konstruksi Bapak Ibu. Ya, construction period ini masih dalam masa konstruksi, yaitu ada kegagalan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, apa sih sebenarnya masalahnya? Terjadi kedua permasalahan tadi, yaitu kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, yaitu kebanyakan memang masalah pembebanan muatan vertikal atau horizontal yang sudah diperhitungkan dalam kriteria desain, namun masih terjadi kegagalan akibat muatan yang belum teridentifikasi sebelumnya atau memang tiba-tiba gara-gara mungkin alam ataupun force majeure dan lain-lain. Kemudian cacat bangunan sering juga ditemukan saat pelaksanaan konstruksi sebelum diserah terimakan. Ini jadi kadang-kadang dianggap sepele, padahal sangat mempengaruhi kekuatan konstruksi. Kemudian kegagalan bangunan akibat kelalaian manusia dapat berisiko pada tindakan pidana. Ini kelalaian, ini fatal ya. Mungkin sering kita lihat di media. Sedangkan akibat bencana tidak terkena sanksi. Jadi
Jika kegagalan bangunan ini dalam konteks yang sama, itu ketika memang karena alam atau bencana itu ya tidak ada sanksinya buat dua belah pihak karena alam. Gitu ya. Tapi kalau ada kelalaian ini ada sanksinya, bahkan sampai ke pidana. Nah, berikut kurangnya budaya kesadaran. Nah, ini kebiasaan kita Bapak Ibu. Di mana risiko dirasakan setelah terjadi. Nah, ini. Jadi penyesalan ya, penyesalan kemudian tidak ada artinya itu katanya begitu ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, faktor utama gagal teknologi. Ini masih ditemui akibat kaidah persyaratan teknis tidak terpenuhi. Ini aspek desain, pelaksanaan, pengoperasian, kelalaian, kesengajaan manusia. Ini nih hal-hal yang kebanyakan di lapangan, Bapak Ibu. Ini permasalahan yang sering terjadi. Nah, ini yang berikut, menurut Undang-Undang 217 ini terkait kegagalan bangunan. Ya, yang pertama sesuai pasal 10 ini, mungkin saya akan pelan-pelan kita pahami. 10 ayat 1, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, ya, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan, atau kita kenal di lapangan sebagai K4 ya. Biasanya kan K3, ini K4. Ya, sebagaimana dimaksud pasal 59 sebelumnya, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Ya, jadi kedua belah pihak ini dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab ketika sumber kegagalan dari mana dulu ya tadi ya, ada pihak 1, pihak 2. Nah, kemudian yang pasal 10 ayat berikutnya nih, belum maaf tadi pagi baru saya belum diedit ini. Jadi kegagalan bangunan ya di sini sebagaimana dimaksud ayat itu ditetapkan oleh penilai ahli. Ini. Kemudian yang pasal 10 ayat 3, penilai ahli tersebut siapa kira-kira ya? Yaitu yang ditetapkan oleh menteri. Ya, menteri ya, penilai ahli. Jadi harus ada laporan atau permohonan ke sana. Coba kita pelan-pelan nanti supaya langsung mengena ya. Yang berikut 10 ayat 4, menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Ya, Bapak Ibu ya. Yang berikut ya, di pasal 61 ya, penilai ahli syaratnya adalah memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan ya, sesuai kompetensinya. Kemudian 611B memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana atau pengawas pada jasa konstruksi dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan. Jadi tidak semua tenaga ahli atau penilai ahli ini menjadi penilai konstruksi tersebut disesuaikan dengan kompetensinya. Ya, tergantung nanti ada masalah jembatan, masalah gedung, beda-beda ya, seperti itu. Yang berikut ya 611 ini terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Ini kebetulan di Papua sendiri baru ada 1, Bapak Ibu ya. Mungkin di seluruh Indonesia sudah banyak. Memang agak berat seleksinya ini menjadi penilai ahli atau deklatnya ya, TOT-nya dan lain-lain agak berat sehingga memerlukan konsentrasi tinggi kalau menjadi penilai ahli ya. Baik, masih di 217 di undang-undang ini ya, 61 ayat 2 ini tugasnya apa kira-kira penilai ahli, yaitu menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini beliau ini betul-betul meneliti dan lainnya menghitung dan sesuai kompetensinya. Yang berikut menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Nih, yang berikut menetapkan tingkat keruntuhan dan atau tidak berfungsinya bangunan. Ini yang berikut menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Kemudian melaporkan hasil penilaian kepada menteri dan instansi yang mengeluarkan izin ya, membangun paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan. Nih.
Yang terakhir adalah memberikan rekomendasi ya, kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan. Ini di tingkat Menteri Bapak Ibu ya, terkait dengan kegagalan bangunan. Tugasnya tugas penilai ahli. Nah, ini memang luar biasa. Jadi mohon maaf ini saya sebagai ASN di Kementerian PU, di Dinas PU, tentunya sifatnya pendampingan. Jadi hari-hari saya dengan penilai ahli Pak di lapangan. Ya. Saya berkecimpung dengan penilai ahli, bahkan sampai ke tingkat sidang pun mendampingi begitu. Ya, jadi kemarin juga baru selesai mendampingi penilai ahli dan teman-teman yang tergugat maupun yang menggugat untuk hal-hal ini. Memang kadang-kadang sampai ke sana masalahnya. Ini saya ada pengalaman sedikit. Hari ini mudah-mudahan bisa menjadi materi untuk dibagikan. Baik Bapak Ibu, yang berikut ya masih di 217 ya. Di sini dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 61 tadi, penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait. Ya, dia bisa berkoordinasi ya, bisa menghubungi yang mungkin dengan laboratorium, dengan pihak-pihak yang diperlukan untuk mencari referensi yang lebih kuat lagi ya. Kemudian yang berikut, penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian diri salah satu pihak. Ini artinya tidak memihak salah satu ya, pihak satu pihak dua itu tidak berpihak kemanapun. Ini sesuai keahliannya atau secara profesional bekerja ya. Itu di 62 ini. Kemudian yang pasal 63, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 60 tadi. Ini kalau memang disebabkan oleh kesalahan penyedia ya. Yang berikut, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Ini mungkin ada kaitannya dengan model dokumen pengadaan kita Bapak Ibu. Di sana di SSKK itu disebutkan ya masalah umur konstruksi ya, kenapa 10 tahun. Nah, ternyata di sini Pak, dasarnya adalah Undang-Undang 217 ini, nomor 2 tahun 2017. Undang-Undang Jasa Konstruksi. Gitu ya. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, lebih dari 10 tahun penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Ini. Jadi dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana ayat 1 tadi, lebih dari 10 tahun penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Ini penting sekali statement ini karena nanti jika terjadi masalah langsung merujuk ke sini saja Pak. Jadi kalau ada perdebatan dan lain-lain ini kita bisa gunakan untuk rujukan regulasinya. Gitu ya. Yang berikut, pengguna jasa bertanggung jawab ya, atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini kalau di pihak pengguna jasa. Kemudian ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana satu di atas tadi harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi makanya menyusun rancangan kontrak tadi penting sekali. Ya, harus jelas ya, terkait dengan hak kewajiban, sanksi dan lain-lain, termasuk tanggung jawab kegagalan bangunan ini. Kemudian yang berikut, ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atau kegagalan bangunan tadi, sebagaimana dimaksud ayat 1-2, diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ada yang saya sampaikan di atas tadi, ada turunan-turunan regulasi diatur di sana untuk lebih jelasnya. Gitu. Baik, saya lanjutkan Bapak. Masih mengenai kegagalan bangunan dalam ini jawab saya. Jadi di pasal 85 ini di PP 1421 kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli. Jadi, mungkin tadi ada pertanyaan di awal tadi saya sempat baca kalau gambar apa tadi erection rangka tadi kalau nggak salah ya. Itu kegagalan bangunan atau bukan. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan itu kegagalan bangunan itu atau harus ada dinilai dulu gitu, penilai ahli yang turun gitu ya. Tapi secara kasat mata ya bisa kita lihat dulu apa kira-kira.
Kemudian penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ada orang perorangan, ada kelompok, ya, ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian. Ini dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Kemudian pengguna penyedia jasa wajib bertanggung jawab, yang tadi sudah kita bahas tentang apa keempat tadi ya, keempat tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah ini Bapak Ibu. Mungkin kita tarik keywordnya, ya, kegagalan bangunan di situ ada keruntuhan dan tidak berfungsinya bangunan. Yang dimaksud keruntuhan apa? Ya, di sini adalah kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Ini runtuh total ya. Ya ini. Jadi kemudian tidak berfungsinya bangunan apa kira-kira? Tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ada namanya rancangan konsep desain atau prastudi kelayakan atau basic design. Ya, kemudian DED, ya ini tidak terpenuhinya aspek keempat tadi. Ini menjadi alternatif apa namanya yang dikatakan kegagalan bangunan bisa jadi dari yang tadi saya sebutkan itu ya. Baik, yang berikut ya kriteria dan tolak ukurnya pada PP 1421 dan PUPR Permen PUPR ini ya. Yaitu kegagalan bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kegagalan bangunan. Nah, ini. Kemudian yang berikut kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan standar. Ini apa kira-kira yang sesuai dengan tolak ukur tadi? Yaitu aspek struktural dan fungsional. Jadi dilihat dari strukturnya, ya, struktur bangunannya, ya, bagaimana. Kemudian aspek fungsionalnya, berfungsi atau tidak. Kemudian tolak ukur yang berikut yaitu digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan tidak berfungsinya suatu bangunan. Jadi ada checklist dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh penilai ahli menjadi rekomendasi akhir nanti apakah kegagalan bangunan atau bukan. Ini Bapak Ibu ya. Penilai ahli di sini tadi dikatakan di atas bisa seseorang atau perorangan, bisa kelompok, bisa lembaga. Ya. Yang dapat menetapkan terjadinya kegagalan bangunan. Jadi hanya penilai ahli ya yang bisa ya, karena yang bersertifikasi atau diakui yang ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui LPJK, LPJKD, usulan dari daerah ke pusat ditetapkan oleh Menteri tadi. Tugas dan wewenang penilai ahli berbeda dengan tenaga ahli, Bapak Ibu. Kemudian atau tenaga kerja, ini beda. Tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli. Jadi nanti ada ahli-ahli ini memang namanya ahli tapi berbeda tugasnya. Penilai ahli, tenaga ahli, ya, tenaga kerja, kualifikasi ahli. Ini kadang-kadang di publik maupun di dalam masalah hukum masih banyak persepsi Bapak Ibu ya tentang penilai ahli. Mungkin barusan terjadi minggu lalu juga saya dan teman-teman penilai ahli menghadapi sidang-sidang di pengadilan, ini pun kita kadang-kadang dalam sidang akan digiring, ya, digiring menjadi saksi ahli, padahal bukan saksi ahli. Kita ini kan ahli misalkan, penilai ahli beda lagi. Ini hati-hati ketika memang menghadapi persidangan dan lain-lain ini. Ini menilai kegagalan bangunan jika dikaitkan proses penyidikan, ya, tindak pidana terkait fungsi dan struktur bangunan. Gitu ya. Jadi keterangan saksi ini beda dengan keterangan ahli. Nah, ini. Keterangan saksi mungkin begini katakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri ya, mengalami sendiri guna kepentingan penyidikan ke penuntutan dan peradilan. Ini saksi ini melihat dan lain-lain tadi. Tapi kalau keterangan ahli apa? Yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan ya, untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ini saya sendiri kemarin di pengadilan Bapak Ibu, ya ini kadang-kadang kita tertekan diarahkan untuk mengakui, padahal aturannya memang tidak. Jadi saya sempat bertahan dan alhamdulillah menang dalam sidang kemarin, baru minggu kemarin ini. Kemudian penegak hukum masih beranggapan bahwa LPJK sebagai lembaga yang dapat menunjuk dan menetapkan seseorang penilai ahli dan tenaga ahli. Ya, padahal bukan LPJK, ya. LPJK mengusulkan dari daerah, ya, menteri yang menetapkan. Yaitu
Ya, ini menetapkan seseorang. Jadi LPJK beranggapan di sini bisa menetapkan penilai ahli atau tenaga ahli dapat membantu proses pemeriksaan tindak pidana terkait fungsi bangunan konstruksi. Ini penegak hukum ya. Ini kita hanya referensi pengalaman saya kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya. Juga penegak hukum masih beranggapan bahwa penilai ahli dapat menjadi saksi dan ahli. Nah, ini saksi dan ahli. Padahal bukan di situ ya. Ahli beda, saksi ahli beda. Penilai ahli beda lagi dalam proses penyidikan terkait tindak pidana konstruksi. Ya, ini sekedar wacana atau referensi Bapak Ibu. Baik, kita masih mengenai penilai ahli. Karena jabatannya tidak boleh menempatkan diri Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai penilai ahli, sebagai saksi dan ahli. Ya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik pada kegagalan bangunan yang sedang dinilainya maupun yang tidak dinilainya, ya. Jadi penilai ahli dapat melakukan penilaian kegagalan bangunan atas penugasan secara tertulis dari ketua LPJK. Makanya mungkin pertama kali yang ditanya dalam persidangan mana surat tugasnya ataupun legalitasnya ya ini. Ya, jika penegak hukum meminta atau memerintahkan penilai ahli menjadi saksi atau ahli dalam proses penyelidikan, dalam penyidikan yang bersangkutan tidak berkapasitas sebagai penilai ahli, tetapi sebagai ahli profesional di bidang konstruksi. Ya, ini intinya Bapak Ibu, Bapak itu harus paham tupoksi sebagai penilai ahli. Jika Bapak Ibu menjadi penilai ahli. Baik Bapak Ibu. Apa di sana ketentuan keempatnya, pemenuhannya standar keempat, yaitu pemenuhan masalah mutu yang terkait dengan kegagalan bangunan tadi, berakibat ke keempat tadi, standar mutu peralatan, ya, standar K3, prosedur pelaksanaan mutu hasil pelaksanaan, ya, standar operasional dan pemeliharaan. Nah, ini perlu kita pedomani standar-standar ini, standar pelindungan sosial tenaga kerja, standar pengelolaan lingkungan hidup, ini. Sudah terpenuhi atau belum ya. Nah, ini satu contoh yang mungkin saya ambil dari referensi yang ada kegagalan kan bukan bangunan gedung saja, ada jalan raya juga ya. Jadi ada kondisi suatu ruas jalan yang sebagian komponen jalannya runtuh, longsor ya, sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan, serta ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. Ini juga kegagalan jalan raya. Ya. Kemudian ruas jalan yang berkategori tidak layak fungsi ya, dilarang dioperasikan untuk umum. Kadang-kadang kan ditutup ya, gara-gara ada longsor dan lain-lain. Nah, ini tinjauan kasus kegagalan mungkin sekedar juga sebagai referensi masalah jalan tadi. Contohnya ini pengerjaan hotspot ya, masalah aspal ini, yaitu pengurangan kadar aspal. Ini, jadi kalau ahlinya sudah tahu ukurannya ya, standar dan lain-lain. Pengurangan agregat batu pecah diganti dengan pasir, misalkan. Ini walaupun kadang-kadang diganti, ini akan kelihatan akibatnya. Kemudian breakdown pemadatan awal oleh tandem atau hot rollernya, ya, kualitas bahan campuran yang tidak memenuhi standar, temperatur campuran aspalnya di AMP menepati standar. Ini kadang-kadang kita harus memperhatikan ya, cara angkut dan lain-lain, temperaturnya berkurang atau tidak, terpenuhi standarnya tidak, ini bisa menjadi penyebab terjadinya kegagalan bangunan jalan. Lintasan pemadatan aspal kurang dari jumlah lintasan yang didapat pada uji coba pemadatan. Jadi semuanya memang ada spesifikasinya, speknya yang kita harus ikuti tentang lintasan pemadatannya berapa kali dan lain-lain. Ya. Penilaian kegagalan bangunan ya ini oleh panel ahli tadi. Ya. Pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan berdasarkan tugas ya, Bapak Ibu ya, dari Menteri PUPR melalui LPJK. Gitu ya. Mungkin nanti akan bertanya Pak, kalau ini kan mungkin identik dengan APBN ya. Bagaimana dengan APBD? Ini mungkin bisa ditanyakan nanti atau kita ilustrasikan bahwa ini APBN ke Menteri. Kalau APBD mungkin cukup di pimpinan daerah masing-masing, silahkan. Ya. Tapi kalau skopnya kompleks besar, ya misalkan ya tetap harus ke pusat ya untuk koordinasi dan minta petunjuk ya. Kemudian penilaian kegagalan bangunan meliputi penetapan tingkat kepatuhan terhadap K4. Patuh tidak kira-kira. Kemudian penetapan penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Penyebabnya apa? Ini masih
dalam konteks penilaian ahli, menetapkan tingkat keruntuhan tidak berfungsi bangunan. Memang aturan ini Pak semua akan mengupas ini ya, Pak. Dari mulai undang-undang sampai ke bawah, PP dan ke permen sampai ke edarannya ya, menetapkan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan ini. Jadi penilai kegagalan ahli nanti akan membuat suatu laporan-laporan ya, yaitu laporan kejadian bangunan, ya, penugasannya apa saja, ini akan di dalam surat tugasnya akan terurai atau jadi tupoksinya ditentukan dalam surat tugas. Itu kriteria penugasan penilai ahli, tahapan penugasannya apa, pembahasan laporannya, perjanjian kerjanya, biaya penilai ahli. Ini diperjanjikan ya di sana. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penilai ahli, ya, pemeriksaan dokumen legalitas. Ini yang pertama ya, yaitu perizinan bagaimana. Mulai satu persatu ini ya, mulai nantinya akan dilakukan oleh penilai ahli. Kemudian identifikasi kegagalan. Apa kira-kira kegagalan ini dari apa yang menyebabkan. Kemudian investigasi, mulai meneliti dan lain-lain. Kemudian menganalisa penyebab kegagalan, kemudian penilaian besaran ganti ruginya. Nah, ini akan kelihatan Bapak Ibu. Kira-kira berapa rupiah yang memang kalau dinilai dari sisi finansialnya, kerugiannya berapa. Kemudian penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan. Siapa kira-kira tadi? Ya, bisa pengguna jasa atau penyedia. Kemudian terakhir pelaporan hasil penilaian kegagalan bangunan. Ini diatur di Permen PUPR 8/2021 ya. Jadi ini menjadi acuan kita ketika di daerah kita ada yang mengalami kegagalan bangunan, bisa kita menempuh mekanisme yang ada ini. Baik, yang berikut, yang pertama kita akan kupas masalah identifikasi. Sebenarnya apa sih yang diidentifikasi? Ada data ya, data primer sekunder, ya, yaitu gambaran umum kondisi lapangan, lokasi, ya, bentuk visualnya, kemudian para pihaknya siapa, ya, yang terkait, ya, pengguna jasa, instansi terkait, pemilik bangunan, pengelola bangunan, ya, penyedia jasa konsultannya siapa, yang merencanakan, yang mengawasi, ya, kemudian yang melaksanakan, kemudian MK-nya, ya, tadi pemasoknya, rantai pasok ini akan telusuri semua Bapak Ibu. Ada aplikator, operator, ya, penanggung jawab operasi, mandor, tukang sampai ke sana. Bahkan saksi fakta dan masyarakat umum. Luar biasa ini. Ini memang agak lama ini Pak ya. Saya pernah dampingi ya sampai 1 tahun ini Pak. Kemarin 1 tahun full saya mendampingi ini dalam satu kasus di Papua. Nah, ini baru selesai sidang terakhir minggu lalu. Alhamdulillah kita artinya di pihak penilai ahli maupun ahli sendiri itu hanya di sisi regulasi ya, itu ya, yang menentukan menang sidang dan tidaknya itu hakim di sana. Kemudian pengujian terhadap komponen struktur dan non struktur bangunan dengan menggunakan peralatan untuk pengamatan. Ya, ini banyak alat yang digunakan oleh penilai ahli ya, yang mungkin secara langsung misalkan untuk menentukan mutu beton misalkan, kenapa runtuh, gagal bangunan ini kenapa ya, ada langsung dilihat di lapangan, mungkin dengan hammer test ataupun alat-alat lainnya yang kira langsung untuk mengetahui sedini mungkin ya, apa kira-kira. Kemudian investasi kegagalan bangunan, di sini investigasinya adalah penentuan indikasi terhadap komponen struktur. Jadi apakah strukturnya atau non strukturnya. Ini menjadi investigasi pertama, dituangkan dalam berita acara, disepakati bersama PA, pengguna jasa, pemilik pengelola bangunan, penyedia jasa. Ini dituangkan dalam berita acara. Isi berita acara penetapan keruntuhan bangunan dan fungsional bangunan. Isinya adalah penetapan keruntuhan bangunan maupun fungsionalnya. Nah, yang berikut penyebab terjadinya kegagalan bangunan, Bapak Ibu. Kira-kira ini yang mungkin menjadi konsentrasi, apa kira-kira ya. Yang perlu analisis uji konstruksi sesuai dokumen kontrak ya. Kayak legalitasnya tadi, masalah administrasi ya, kontraknya mana ya. Kemudian data sekunder lainnya, analisis pengujian terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kegagalan bangunan. Apakah memang lingkungan ya, alam dan lain-lain. Analisis terhadap pelaksanaan pemenuhan standar K4 tadi. Terpenuhi tidak masalah keamanannya, keselamatannya, kesehatannya, keberlanjutan ini. Kita mulai diinvestigasi. Kemudian
Hasil analisis digunakan sebagai kesimpulan dalam menentukan penyebab dan jenis terjadinya kegagalan bangunan. Ya, menjadi kesimpulan. Yang berikut ya, yang ketiga, penilaian besaran ganti rugi. Ya, nih, jadi arahnya memang ke sana, Bapak Ibu. Nah, jika ada salah satu pihak yang dirugikan ya atau disalahkan, akan terjadi komplain ataupun protes dalam hal kerugian ya. Makanya di sini penilai ahli akan menghitung perhitungan besaran ganti rugi dan penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi. Ini jadi dihitung kerugian keteknikan, kerugian finansial dan kerugian ekonomi. Ganti rugi ditetapkan pihak berwenang sesuai laporan dari PA ya, pengguna anggaran. Ini. Jadi nanti akan penetapan berapa kerugiannya ditetapkan. Pembayaran ganti rugi harus dimulai paling lambat 30 hari kalender sejak ditetapkannya pihak berwenang. Dia harus dibayar. Mulai hari ini 30 hari ke depan harus dibayar ketika sudah ditetapkan. Dituangkan dalam berita acara tentang besaran ganti kerugian tadi. Ya. Yang berikut penetapan penanggung jawab. Nah, ini biasanya ada rame di sini Bapak Ibu ya. Ramai sekali kedua belah pihak. Ya, walaupun dalam tinjauan di lapangannya kelihatannya akur, tapi kali ini perang dingin ya, ini ramai sekali. Yang berikut adalah apa tugasnya di sini dalam hal penetapan. Penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan yaitu mengkompilasi ya, dan menyimpulkan hasil analisis tadi penyebab kegagalan bangunan. Dituangkan dalam berita acara tentang penetapan penanggung jawab kegagalan bangunan siapa kira-kira? Apakah pengguna jasa ataupun penyedia jasa? Ya, jadi ini hanya kedua belah pihak ini ya sama-sama bertahan nanti. Ya. Nah, yang berikut adalah masalah pelaporan Bapak Ibu. Jadi penilai ahli membuat pelaporan-pelaporan yang menjadi rujukan atau untuk rekomendasi akhir ya. Yaitu apa? Laporan kejadian kegagalan bangunan dari masyarakat. Dikumpulkan data tersebut, kemudian penugasan sebagai tenaga ahlinya, apa legalitasnya sebagai penilai ahli ya. Mungkin surat tugas dan sertifikat sebagai penilai ahli dan lain-lainnya sebagai legalitas penilai ahli. Kemudian kewajiban penilai ahli untuk menyusun laporan. Nih, kewajibannya menyusun laporan. Melakukan investigasi, pemeriksaan dokumen legalitas ataupun perizinan objek bangunan, identifikasi, investigasi, pengujian, pengkajian, ya, analisis penyebab terjadinya kegagalan bangunan. Ini kadang-kadang kita juga mengarah ke laboratorium lagi Pak. Jadi agak lama memang prosesnya ya. Jadi sebagai penilai ahli ini memang harus sabar. Bekerja sepanjang bulan tahun kadang-kadang begitu ya. Setahun pun kadang-kadang belum selesai. Gara-gara mencari penyebab dan lain-lain tadi. Yang berikut adanya penetapan kegagalan bangunan berdasarkan struktur ataupun kefungsiannya. Ini setelah dikaji, dianalisis tadi ketemulah penyebabnya akibat struktur bangunan ataupun fungsinya ya. Membuat rekomendasi hasil penilaian kegagalan bangunan, perhitungan besaran ganti rugi kegagalan bangunan ya, penetapan penanggung jawab tadi ini terangkum dalam suatu laporan ya. Jadi maksud dari laporan itu apa sebenarnya? Memberikan gambaran keseluruhan hasil penilaian kegagalan bangunan kepada pihak-pihak yang kedua belah pihak tadi ya, memberikan gambaran. Kemudian tujuannya apa? Memberikan penjelasan terhadap jenis kegagalan bangunan, memberikan analisis perhitungan ya lebih jelas ya, supaya lebih jelas kedua belah pihak, memberikan rekomendasi dan saran perbaikan. Itu yang menjadi laporan penilai ahli. Nah ini, yang berikut penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Ya. Ini. Kemudian di sana ada penjelasan pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kegagalan bangunan. Ada penjelasan ya, kemudian penjelasan tugas dan langkah-langkah pihak yang bertanggung jawab. Jadi nanti ini memang ada langkah-langkah berikut. Jadi setelah ditetapkan tadi kerugian dan yang bertanggung jawab siapa, begitu ditetapkan, dia harus menjelaskan apa langkah berikutnya. Ya, oh saya akan begini-begini Pak, misalkan ya, langkah-langkahnya akan segera mengganti rugi, segera memperbaiki dan lain-lain. Langkah pihak yang bertanggung jawab dalam kegagalan bangunan yang telah ditetapkan apa? Jangka waktunya perbaikan pembayaran kerugian bangunan, ya, penetapan juga jangka waktunya kapan. Harus jelas juga Pak, dituangkan dalam berita acara. Kemudian penjelasan proses kerja, ketentuan lain terkait ganti rugi. Mungkin ini ada nanti sedikit
pengalaman saya sampaikan. Ini juga ada ketentuan waktu, ya, ketentuan besaran ganti rugi nanti akan dituangkan. Ini contoh-contoh Pak ya, ini saya ambil dari internet juga ada, ya, banyak referensi. Ya, gedung-gedung akibat tsunami yang kemarin di beberapa daerah, kemudian jembatan ya akibat banjir ya ini, kemudian gedung rektorat ini, Direktorat Jenderal Pajak ya ini banyak sekali kalau kita browsing di internet itu ya, masalah kegagalan bangunan. Kemudian di Jayapura sendiri, Papua, baru-baru ada gor di kota roboh atapnya ya ini juga karena ada pembebanan yang di luar prediksi, di luar estimasi, ternyata atapnya itu menampung air yang tidak mengalir ya ini. Jadi beban yang di luar perhitungan struktur ya, akhirnya roboh ini di Papua, di kota Jayapura ya. Kemudian Selasar ini BJ ini roboh juga, ini contoh-contoh dari Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali kegagalan bangunan, contoh-contoh di media di internet ya. Kemudian kegagalan bangunan jembatan, ini jembatan Kutai Kartanegara yang baru-baru kita dengar itu ya. Kemudian ini jembatan di Wedang Tuban ya. Mungkin ada yang dari Tuban sini lebih tahu ya. Ini saya juga belum pernah ke sana, hanya melihat dari media saja ini. Jadi nanti ada aplikasi atau yang dipakai oleh peneliti ahli, di sana ada peran forensik engineering Pak Ibu ya. Seperti ini. Dan ini kira-kira lingkup forensiknya di mana kira-kira? Ya, yaitu investigasi teknis atas kegagalan bangunan. Hampir, tapi ini bentuknya aplikasi Bapak Ibu ya. Menetapkan penyebab terjadinya kegagalan, evaluasi, asesmen teknis, analisis sintetis, kesehatan, infrastruktur, resisten, dan lain-lain. Ini tugasnya peneliti ahli dalam melalui aplikasi. Kegagalan konstruksi bangunan ya dapat berupa keruntuhan struktur ya, mengindikasikan persyaratan kekuatan ya, kemudian stabilitas tidak terpenuhi ya ini. Kemudian unacceptability untuk difference antara kinerja struktur yang direncanakan dengan aktual ya, kinerja struktur yang buruk ya. Ini sehingga survivability-nya terganggu, kemudian kerusakan yang terlalu dini tidak normal ini. Deformasi berlebihan, masalah degradasi, ya, ini banyak sekali yang menjadi peran forensik engineering. Ini ada investigasi tadi ya. Nah, kira-kira apa sih forensik engineering ini dalam bidang teknik sipilan? Ya, di sini dapat diartikan sebagai aplikasi dari engineering principle pada investigasi teknis atas kecelakaan. Ya, ini kebanyakan dari bencana Bapak Ibu ya, dari keadaan KH, Bosmeyer ya. Kemudian kerusakan dini, kegagalan, keruntuhan ataupun tidak berfungsinya sesuai rencana pemanfaatan suatu bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan yang mengakibatkan adanya kerugian materi, korban terluka, korban jiwa ataupun terganggunya pelayanan publik. Ya, jadi ada tim yang dibentuk melalui aplikasi ini. Jawabannya adalah objektif, ya, profesional, proporsional berdasarkan apa fakta, analisis data dan sintetis atas mengapa ya terjadi kegagalan bangunan ini, termasuk penyebabnya, mekanisme prosesnya, merupakan hasil yang ditargetkan untuk dicapai dari suatu investigasi forensik ini. Jadi penetapan siapa yang bertanggung jawab dan seberapa ganti ruginya bagi pihak yang dirugikan ya. Ini tadi yang kita kupas di atas ya. Ini ada beberapa aplikasi yang dipakai oleh tim forensik ini. Kemudian, namun merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah hasil investigasi forensik ini. Gitu ya, sekedar informasi Bapak Ibu. Silahkan nanti jika Bapak Ibu sebagai pihak yang mungkin menerima aduan, ya ini menjadi referensi silakan. Ini saya beri contoh Bapak Ibu di sini, tapi ini bukan masuk kategori kegagalan bangunan, tapi ini masuk dalam kegagalan konstruksi Bapak Ibu yang saya tangani ya pada proses pembuatan Sasana Krida waktu itu di sini, yaitu di posisi kantor gubernur Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang pernah ke Papua. Ya, ini ada kantor gubernur di sini bangun Sasana Krida.
namun pada saat itu terjadi kegagalan konstruksi pada masa konstruksi, yaitu ada sekitar 14 kolom atau 18 kolom itu mutu betonnya di bawah standar yang ada, ya. Yang kita harapkan sekitar K400-an atau 300 sekian, ya 300-an, yang terjadi hanya terpenuhi mutu betonnya tidak sampai 200. Nah ini, ini kecolongannya di situ, tapi alhamdulillah ada solusi. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Di sini masalah mutu beton, ya. Ini, jadi existingnya digunakan dalam perhitungan perkuatannya mutu betonnya 17 MPa. Ya, ini rencananya 25 MPa. Ya, silakan Pak. Waktunya habis, Pak ya? Sudah. Oh ya. Jadi ini mungkin saya singkat saja. Jadi untuk solusi daripada kegagalan konstruksi yang pernah saya dampingi, yaitu dilakukan perkuatan, ya, perkuatan melalui lapis daripada FREP ini, yaitu apa? Menggunakan carbon fiber reinforced polymer, ya, diperkuat sehingga akan mengubah mutu kolom tadi, mutu beton kolom, ya. Jadi mungkin saya simpulkan saja bisa diatasi. Jadi sesuatu pasti ada solusinya selama kita diskusikan, kita ambil alternatif penanganan. Mungkin demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini nanti bisa dibaca sampai terakhir masalah contoh kasus tadi. Baik, mungkin demikian saya kembalikan ke moderator Pak Muhammad Nasir. Siapa tahu perlu diskusi dan mohon maaf jika nanti dalam diskusi saya belum bisa jawab, ya nanti saya akan tanyakan ke teman-teman ahlinya. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Mujiono selaku narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, materi sudah disampaikan. Kita mempunyai waktu kurang lebih 45 menit lagi untuk bertanya. Kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Pertama-tama kita ke raise hand dulu ya Pak, karena di sini sudah ada yang raise hand. Kita persilakan Pak Suyadi Patmo. Pak Suyadi Patmo. Oh, dia turun Pak, turun. Kita rumah sakit Nganjuk. Ini Pak Suyadi. Pak Suyadi bisa? Mohon maaf, Pak Eko dulu ya Pak Suyadi ya. Pak Eko. Terima kasih Pak Nasir untuk waktu dan kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Mujiono selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Terus terang masalah kegagalan bangunan ini hal yang baru bagi kami, hal yang awam, masih sangat minim apa yang kami ketahui tentang kegagalan bangunan. Dari yang disampaikan tadi, mungkin saya perlu mohon penjelasan lebih lanjut. Kira-kira langkah konkret yang diambil seandainya terjadi, meskipun kita tidak berharap terjadi kegagalan bangunan, itu kira-kira seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Apakah kita bersurat ke PUPR atau mungkin dinas PU setempat selaku yang berwenang di daerah setempat untuk istilahnya meminta penilaian ahli tadi, termasuk penilaian ahli tadi nanti yang istilahnya memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas penilaian itu dari instansi mana? Mungkin penjelasan secara konkretnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai salah satu tugas tim penilai ahli tadi adalah menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah ini kalau saya analisa awam, mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti vonis hakim di pengadilan gitu Pak ya. Jadi bisa jadi ada yang menerima, ada yang nyanggah, atau bahkan mungkin ada yang banding dan seterusnya. Itu kira-kira mekanisme pertanggungjawabannya nanti jadinya seperti apa? Termasuk yang mengawal pelaksanaan pertanggungjawaban ini nanti menjadi tugas siapa?
bukan tidak mungkin nanti ada yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tanda kutip mokong atau bangkang untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti yang telah ditetapkan oleh tim penilai ahli tadi. Mungkin segitu dulu Pak, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan Pak Mujiono selaku narasumber untuk menanggapinya. Baik, Pak dari Nganjuk ya, Pak. Siapa tadi ya? Maaf, Pak Eko. Pak Eko ya, Pak Eko dari Nganjuk. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang memang ini aplikasi sekali di lapangan. Nah, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi ya di Nganjuk. Nah, kalau memang di Nganjuk itu kan pimpinan tertinggi adalah kabupaten ya. Kota atau kabupaten nih Pak? Kabupaten ya, misalkan. Di sana ada LPJKD, ya, LPJKD misalkan di kabupaten. Ini Bapak akan segera dengan tim, ya ini bangunannya atau bangunan yang sudah lama atau yang baru. Pertama, Bapak mungkin melihat dulu, ini bangunan sudah 10 tahun atau belum. Itu dulu. Sesuai undang-undang tadi kan, masa pertanggungjawaban 10 tahun. Itu dilihat dulu. Nah, ketika itu masih dalam 10 tahun, ya ini baru melihat tadi para pihak 1, pihak 2, gitu ya. Nah, baru bermohon ke ke PA melalui tembusan juga ke LPJK. Nanti ada dibentuk tim gabungan Bapak Ibu. Ya, LPJK, KPU-an, kabupaten, opnam bersama. Nah, nanti melalui permohonan bersama ke PU, PR di PA setempat untuk melalui LPJK disetujui, turunlah itu penilai ahli di kabupaten kota. Ya, untuk APBD ini Pak ya, ini kalau memang paketnya besar sampai 100 juta ke atas bisa ke menteri tadi, menteri. Kalau paketnya kecil-kecil ya, saya pikir bukan ini ya, bukan saya pikir, tapi ini tidak usah ke sana, cukup di daerah gitu. Ada penilai ahli di daerah gitu. Tapi mungkin penugasannya penilai ahli tetap dari menteri, tapi penilai ahli yang ada di daerah yang bergerak. Nah, itu bisa dibentuk dan langkah-langkah tadi bisa diikuti. Ya. Kemudian alurnya sudah jelas melalui usulan LPJKD ya ke menteri tadi, menteri PUPR. Hal ini mungkin di PUPR Kabupaten Kota. Kemudian yang menetapkan bagaimana kira-kira langkah konkret selanjutnya, ya siapa yang bertanggung jawab. Ya. Ini kira-kira tadi kan yang menetapkan penilai ahli itu sebagai penilai di lapangan, rujukannya rekomendasi Pak. Jadi sebenarnya sifatnya hanya rekomendasi Pak. Yang menentukan adalah PA sendiri ya, penyedia jasa, pengguna jasa tadi. Jadi penilai ahli ini bukan kamu yang salah, bukan. Dia yang merekomendasikan dengan hasil daripada investigasi tadi. Ya. Jadi kira-kira siapa yang bertanggung jawab sudah jelas tadi di materi saya, yaitu kira-kira hasil daripada rekomendasi ke siapa, si A atau pihak 1 atau pihak 2. Ketika memang dalam kurun waktu pertanggungjawaban risiko tadi ya 10 tahun tadi umur bangunan ya. Itu. Ini mungkin seperti itu Pak Eko di Nganjuk. Jadi nanti ada penilai ahli bukan berarti memvonis, bukan, tidak, tapi dia merekomendasikan gitu. Dengan hasil daripada analisisnya atau laporannya tadi. Mungkin demikian Pak Eko. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, ada pengalaman, silakan ya, ini diskusi ya. Diskusi, siapa tahu ada pengalaman yang konkret lebih bagus lagi, silakan. Ya. Ada lagi Pak? Pak, berarti tadi lebih ke rekom, bukan bersifat vonis final seperti halnya di pengadilan gitu Pak ya? Oh, gitu. Betul. Oke. Ya, makasih Pak Mujiono. Setelah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin sudah jelas ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan ini sudah terjawab oleh Pak Mujiono selaku narasumber. Kemudian Pak, kita lanjut ke chat dulu Pak ya. Mohon kepada silakan. Pak Arianto. Dua pertanyaan. Pertama, Pak Pendi. Pak Pendi.
menanyakan jika ada satu pekerjaan konstruksi yang tidak selesai atau tidak berfungsinya bangunan dikarenakan tidak tersedianya anggaran lanjutan atau tahap 2, Pak. Apakah pekerjaan tersebut dapat dianggap kegagalan bangunan? Pekerjaan tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan karena dianggap APH sebagai kegagalan bangunan. Betul. Demikian Pak, silakan Pak ditanggapi. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, memang ini banyak terjadi ya, yang ada istilah mangkrak ya. Mangkrak ini hati-hati. Jadi ada kategori yang kedua tadi, yaitu masalah fungsionalnya. Fungsional kategori kegagalan bangunan ada di masalah fungsionalnya. Hati-hati ini. Ya. Jadi apakah ini sebagai kegagalan bangunan karena ketidaktersedianya anggaran? Kan gitu. Sebenarnya mungkin tahap 2 ada, tetapi karena tahap 2-nya nggak ada anggarannya, ya akhirnya berhenti. Ini ada masalah yang saya alami sekarang ini, Pak, yang seperti ini persis. Kebetulan tahap 1-nya ini lunas, Pak. Ini jadi nggak masalah. Ini kan belum diuraikan lunas atau belum tahap 1-nya ini. Nah, tapi kan tahap 2-nya belum lanjut. Sebetulnya ini kalau tahap 2 lanjut, ya tidak mangkrak karena tahap 2 nggak ada anggaran. Tunggu dulu ya, kita belum bisa langsung menentukan gagal atau tidak gitu. Karena apa? Ya bisa jadi yang tahap 1 lunas ya nggak ada masalah, wong lunas gitu. Maksudnya misalkan hanya rangka strukturnya selesai tahap 1, selesai nih. Terus ternyata lunas sudah selesai. Terus tahap 2-nya ya belum bekerja, Pak. Makanya Bapak Ibu ada di namanya kaidah atau filosofi kontrak tahun jamak. Ya. Ketika tahun tunggal tidak bermanfaat, kenapa tidak 2 tahun, 3 tahun kan gitu. Makanya ini kalau pekerjaan bertahap itu ada risiko seperti ini, Pak. Ya, bertahap. Dipikir mangkrak, dipikir masalah, padahal tidak gitu. Nah, ini juga perlu diteliti oleh tim independen atau tim yang dibentuk. Apakah ini? Nah ini kan sudah mengarah ke APH lagi nih masalahnya, Pak. Gitu. Pekerjaan tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan karena dianggap APH sebagai kegagalan bangunan. Nah ini kan berarti ada laporan. Berarti ada laporan ini. Ya, laporan ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Atau masyarakat sendiri ataupun siapa yang sebagai pengguna penerima manfaat ya mau digunakan tapi kok nggak selesai. Akhirnya mengarah ke penganggaran lagi ke Pemda. Loh, siapa salah nggak dianggarkan? Sebenarnya kalau dianggarkan saya lanjutkan gitu misalkan. Ini ya tidak bisa langsung ditetapkan, Pak. Perlu diteliti. Ya. Kalau dilihat dari fungsinya tadi jelas masuk kategori kedua, yaitu kegagalan bangunan. Dilihat dari fungsinya. Itu. Nah, tapi kalau dilihat dari APH atau salah atau tidak belum tentu. Gitu, ya penyediaan belum tentu salah. Karena anggaran kan terkait pemerintah daerah ya, itu kebijakan pemerintah daerah penganggarannya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak, karena hari ini saya menangani ini sekarang ini persis ini sekarang ini saya tangani. Ya, tapi yang saya tangani belum sampai ke APH, belum, masih sampai saya saja ini. Saya teliti, saya panggil semua, ternyata lunas. Ya sudah, berarti mau apa lagi nggak ada masalah karena lunas. Bahkan inspektorat saya panggil. Sudah nggak ada masalah, Pak, sudah ini. Tapi memang anggaran belum turun lagi yang berikut gitu. Nah, makanya saran saya, Pak, kalau seperti ini tolonglah kalau bisa dibuat tahun jamak atau multi years lah supaya ada manfaatnya gitu. Mungkin demikian, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Artinya secara tidak langsung kita APH itu jangan terlalu mengambil keputusan bahwa pekerjaan itu bagian dari kegagalan bangunan, Pak ya. Tidak boleh. Betul, Pak. Harusnya kan dilihat dulu pekerjaan pertama kalau sudah selesai pekerjaannya sesuai dengan pekerjaannya dan selesai pembayarannya, ya itu dinyatakan kegagalan bangunan. Kalau masalah tahap kedua, apakah dikerjakan atau tidak tergantung dana, Pak ya. Jadi kalau dana pemerintah tidak ada, tidak bisa dipaksakan. Betul, Pak. Ini sepertinya sama dengan saya nih, Pak. Beliau ini sama juga kejadian sama dengan saya. Saya juga seperti itu. Tapi bedanya ini tahap kedua saya sudah selesai, tetapi tidak dimanfaatkan. Sehingga tidak dimanfaatkan, sehingga bangunan itu
dalam satu tahun keramik-keramik itu pada lepas semua tuh Pak. Itulah kemarin juga sama dengan ini. Kalau saya ya kami tidak bisa dibilang kegagalan bangunan karena sudah jelas pekerjaan sudah selesai, pembayaran sudah. Tapi karena faktor tidak dimanfaatkan itu saja kalau kami jadi mungkin mudah-mudahan Pak Pendi bisa mengerti dan bisa dapat terjawab dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Kita lanjut Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin memang banyak sekali nih undang-undang yang harus disampaikan dari peserta ini. Yang mengingat banyak RSN, banyak juga pertanyaan. Ya, sudah catat ini. Tapi mengingat waktu, saya dulu lah untuk Pak Syedi, mohon bersabar Pak Samsunan, sabar dulu. Kita Pak Arianto dulu nih. Silakan Pak Arianto. Pak Arianto Ray Mauluas. Silakan Pak, waktunya. Kami silakan Pak. Nama dan asalnya Pak. Oke, selamat sore Pak Mujiono. Selamat sore. Saya dari Arianto Ray Mauluas dari Kepulauan Sangihe, Inspektorat Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Jadi Pak, ini penilai ahli ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Jadi yang jadi pertanyaan saya ini, siapa saja yang akhirnya yang jadi penilai ahli ini yang diusul oleh LPJK ke Kementerian PUPR yang akan ditetapkan. Nah, yang kedua Pak, dalam konteks ada kegagalan bangunan yang bangunannya sudah runtuh, sudah hancur. Nah, pasti kan di situ APH paling banyak sudah melirik, ada apa ini? Nah, dengan tugas dan wewenang kami sebagai inspektorat, jadi di sini saya mungkin menanyakan berbagi pengalaman, kalaupun Bapak sudah mengalami ini, apakah melibatkan teman-teman inspektorat, dan kalaupun melibatkan, bisa berbagi pengalaman di sini. Sekian Pak, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Rianto. Baik. Pak Rianto ini inspektorat Pak. Sebenarnya beliau ini bukan bertanya Pak, sudah menjelaskan Pak. Betul. Silakan Pak. Ya baik Pak Arianto, terima kasih luar biasa ya dari inspektorat. Jadi penilai ahli tadi siapa ya? Siapa saja menjadi penilai ahli? Sudah saya jelaskan di depan tadi, yaitu mungkin saya buka aja supaya jelas tadi, orang perseorangan atau kelompok ataupun lembaga yang mempunyai sertifikasi, yang bersertifikat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut adalah yang ditetapkan oleh Menteri PUPR tadi. Ya, syarat-syaratnya ini coba saya buka yang jelasnya, yaitu mana tadi ya? Mendapat pengakuan tadi ya, pengakuan dari menteri atau lembaga yang mensertifikasi ya, itu. Kemudian yang berikut memiliki pengalaman ya sebagai perencana, pelaksana, tergantung objeknya yang mau diinvestigasi ya. Nah, kemudian yang berikut ya penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Kementerian PU misalkan sampai ke daerah ya di PUPR. Ya, saya pikir di daerah masing-masing mudah-mudahan ada ya. Tapi untuk di Papua sendiri baru 1 orang. Dan sekarang ini lagi dilakukan TOT atau deklatnya atau sertifikasinya. Saat ini ada pendaftaran yang sudah masuk deklat sekarang ini. Itu jadi pertama memiliki sertifikasi kompetensi kerja di bidang keahliannya. Ya, kemudian memiliki pengalaman di bidang juga perencana mungkin, pelaksana dan pengawas tadi. Kemudian terdapat sebagai penilai ahli di kementerian, terdaftar ya. Jadi makanya yang menugaskan atau yang menetapkan penilai ahli adalah menteri tadi. Dari hasil usulan LPJK di daerah maupun lembaga gitu ya. Yang berikut, apakah bangunan roboh tadi ya, yang jelas terjadi bisa jadi dikatakan kegagalan bangunan, apakah melibatkan inspektorat ya.
Ya ini sebaiknya kalau di daerah Pak, namanya inspektorat ini kan rujukan daripada pengaduan maupun sanggahan ataupun apa ya jawaban daripada Pemda itu lewat inspektorat semua. Jadi rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya ke arah finansial atau kerugian dan lain tadi, inspektorat ya bersama bagian hukum ya pihak-pihak terkait sebaiknya diundang ataupun dilibatkan untuk memberikan apa namanya rekomendasi ya seperti itu. Ya ini ya di daerah saya sendiri inspektorat selalu kita libatkan Bapak Ibu. Contoh aja misalkan ada hal yang mau pembayaran misalkan pembayaran 100% ataupun pembayaran utang misalkan ada utang di Pemda ya ini inspektorat harus terjun. Apalagi nih pekerjaan yang bangunannya roboh misalkan itu harus jelas. Mungkin bukan inspektorat saja yang kita harus undang. Nah, LPJK juga kita undang, kemudian para pihak yang terkait ya silakan. Untuk apa? Untuk penguatan gitu. Penguatan bahwa memang itu terjadi kegagalan bangunan ataupun kerugian tadi pihak satu atau pihak dua yang sebagai penyebabnya. Mungkin demikian Pak Arianto. Jadi inspektorat saya pikir sudah menjadi tupoksi ya untuk menjadi rekomendasi di daerah ya. Hal-hal makanya inspektorat harus kuat tenaga ahlinya dan lain-lain di inspektorat ini. Mungkin demikian Pak Arianto, saya kembalikan. Baik Pak Mujiono, makasih. Jadi Pak Arianto memang kadang-kadang ya, mungkin juga sama juga di daerah kami juga sih. Untuk tim penilai ini, untuk di daerah ini belum ada mungkin Pak ya, Pak Arianto ya. Kalau daerah Bapak, Pak Arianto, silakan Pak. Belum ada Pak, belum ada. Belum ada. Halo Pak Arianto. Halo, belum ada Pak. Belum ada Pak, berarti masalah kita sama Pak ya. Makanya nah, itu makanya saya coba berbagi pengalaman dengan Pak Muji di mana sehingga mungkin apakah dari sini teman-teman inspektorat ya apakah harus ada sertifikasi buat penilai itu atau bagaimana nanti mungkin bisa ke Pak Mujiono. Makasih Pak. Ya. Baik Pak, makasih ya sama-sama. Silakan Pak. Inspektorat Pak, ataukah dari pihak PUPR ini kan dinas PUPR kan kebetulan kan memang banyak sih ahli-ahli mereka pertama mungkin belum fungsional gitu. Kemudian sertifikat untuk penilai sebatas hanya tidak sertifikatnya ditunjuk maka atau kepala daerah mungkin gitu Pak ya mungkin maksudnya Pak. Gimana Pak Mujiono? Ya, ini ya tadi saya bilang kita harus melihat dulu kompleksitas pekerjaan kita. Kalau memang yang roboh hanya pos jaga misalkan atau apa yang skopnya kecil ya mungkin nggak usah sampai ke menteri lah gitu. Tapi kalau sudah gedung bertingkat nilainya ratusan miliar misalkan ya memang harus ke sana. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu analisa yang wajar gitu Pak ya. Tidak semua bangunan roboh bangunan apa dulu kan gitu. Seperti itu. Ini tapi yang jelas tadi pertanyaan Pak Arianto kan itu mungkin beliau juga siap-siap ini. Artinya kalau bisa diselesaikan level ke atas ya. Iya, gitu. Siap-siap siapa tahu ada Pak Arianto juga harus menyiapkan diri untuk terlibat di dalamnya. Betul. Pak Arianto sepertinya sudah wanti-wanti Pak, sudah mempersiapkan ini. Iya. Apa-apa. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kepada Pak Samsunan, kami persilakan Pak. Mungkin beliau juga kebetulan sama-sama ahli juga nih. Ahli. Silakan Pak Samsunan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sir. Luar biasa ini.
Nasir. Siap, silakan Pak. Seperti dalam mobil nih. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, saya ingin ini kebetulan saya sudah daftar sebagai penilai ahli itu beberapa waktu yang lalu, semua perlengkapan juga sudah saya inputkan. Mungkin tidak menyangkut dengan kegagalan bangunannya, cuman lebih detail saya mungkin dapat informasi kira-kira tindak lanjutnya itu kita menunggu dari kementerian atau bagaimana Pak? Saya sudah daftar, semua perlengkapan sudah saya lengkapi sekitar beberapa waktu yang lalu. Ya Pak, betul. Langsung saja Pak ya, izin. Ya, langsung Pak, silakan Pak. Jadi sudah ada pengumuman Pak, penetapan masuk diklat. Nah, kalau Bapak masih melengkapi mungkin nggak dipanggil ya, mohon maaf ini. Karena sudah dipanggil itu untuk masuk diklat ya, itu. Kira-kira Pak Samsunan dapat panggilan tidak di daftar itu? Nanti coba saya lihat ya Pak Insinyur Samsunan, ada nggak namanya? Gitu. Ya, sudah pada dipanggil kemarin. Mudah-mudahan ada Pak namanya Pak. Samsunan ya, saya catat, saya lihat dulu Samsunan ada lah. Mudah-mudahan di sini sudah ada. Oke Pak, lanjut Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Oke. Lanjut. Pak Suyadi silakan, Pak Suyadi Patmo. Ada yang tanya. Sambil menunggu data informasi tadi Pak ya. Ya silakan Pak Suyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mujiono selaku narasumber, Pak Nasir selaku moderator, Pak Muji Santosa mungkin di tengah-tengah kita, dan Pak ya Pak di sini Pak. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa yang namanya di undang-undang itu ada kegagalan bangunan dan ada kegagalan konstruksi. Kegagalan bangunan itu di situ ada keruntuhan. Ketika kegagalan konstruksi di situ tidak ada kemanfaatan. Nah, ini ada case Pak ya, yang lagi viral bahwa tadi udah sebelum buka Zoom sudah saya nanya duluan kepada Pak. Oh, Bapak yang tanya ya. Gitu ya, sudah. Sebelum Zoom dibuka saya sudah nanya duluan gitu. Tadi itu pertanyaannya Pak, pemasangan girder kereta cepat. Ya. Itu ketika pemasangan kereta cepat dari segi kemanfaatan girder itu berfungsi dan bermanfaat. Tapi mengganggu daripada kemanfaatan jalan yang lain, sehingga kayak sepeda motor itu lewat juga harus pelan-pelan, padahal itu lebih duluan jalannya daripada girder. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau segi kemanfaatan, tidak ada ketentuan apapun. Nah, apakah di situ termasuk bisa dikategorikan sebagai kegagalan bangunan? Karena ada sudah dua kali ini sih yang saya lihat. Dulu ada bis yang bis malam atau berapa? Ya, bukan nggak lewat Pak, itu tapi separuh bisnya itu hilang. Iya, saya lihat. Saya lihat gambarnya ini rendah ya. Silakan. Ya, makanya itu masuk dari kategori kegagalan bangunan atau tidak, kan gitu Pak. Ya, ini yang perlu saya tanya seperti itu. Karena sebenarnya mau saya tanyakan kemana ya? Kok kebetulan ini Pak Muji membuat acara seperti ini, akhirnya saya tanya sebenarnya bukan hanya tutup, bukan hanya tidak meninggalkan tidak manfaat, tapi itu bermanfaat, namun mengurangi kemanfaatan bangunan yang lain atau konstruksi yang lain. Terima kasih Pak Mujiono. Baik, ya. Saya langsung Pak Nasir. Ya, silakan Pak. Saya pikir tadi begini Pak Suyadi tadi nanya, saya pikir dua pertanyaan. Perbedaan kegagalan bangunan, kegagalan cinta, Pak. Iya, karena nggak bisa lewat ya. Gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suyadi Patmo ya. Dari mana Pak ya? Mohon maaf ini. Dari. Oh iya Pak, perkenalkan saya dari UKBBC Kabupaten Rembang Pak. Rembang. Ya, ini cuma nih Pak. Duh, aslinya mana Bapak?
Ponorogo Pak, ke utara ke Rembang 4 jam lah, sampai Rembang 4 jam. Betul, kemarin saya juga lewat Ngawi, mau mampir ke Pak Muklis, jadi enggak. Jadi Iya. Baik Pak, izin saya jawab semampu saya ya. Jadi saya lihat gambar ini kita tidak bisa langsung menjustis atau menjustifikasi bahwa itu kegagalan bangunan. Mungkin ya ketika dilakukan pemasangan girder ini, saya pikir sudah melalui studi-studi, analisa dan dampak lain-lainnya sudah ada, tidak sembarangan. Nah, mungkin dari sisi manfaat, ya ini mungkin ya, karena harus ditanyakan ke pihak yang bersangkutan, apakah memang sengaja ini seperti itu, mengurangi fungsinya, ya hanya mungkin mobil sedan, motor saja, mungkin truk nggak bisa lewat. Ini saya tidak bisa mengatakan kegagalan bangunan Pak, karena mungkin bisa dirancang demikian. Ini juga ditanyakan nanti ke pihak yang bersangkutan. Ini karena Bapak mungkin biasa mau bawa mobil tinggi, nggak bisa lewat sekarang, misalkan ini, kalau saya lihat ini. Nah, ini juga kalau sisi manfaat tadi mungkin masuk kategorinya, tapi belum tentu ketika kita tanya, oh iya Pak, mungkin jalurnya kita sudah alihkan, bukan lewat situ lagi, karena kita nggak tahu ini jawabannya ya, jawaban yang di kasus ini gitu. Jadi mungkin bisa jadi dialihkan arusnya, ataupun yang kendaraan besar tidak lewat situ lagi. Nah, ini perlu ditanyakan Pak Suyadi ya. Mungkin Bapak kecewa ini, aduh saya jadinya nggak bisa lewat ini, misalkan. Ini hanya kendaraan kecil. Jadi apakah pemasangan girder ini dapat dikategorikan kegagalan bangunan? Untuk sementara ya, karena apa? Masuk dalam kategori 2 tadi, tidak fungsional, tidak bermanfaat, yang lebih luas maksudnya, dalam arti tanda kutip ya. Masih bermanfaat untuk kendaraan kecil, masih bisa, tapi kendaraan besar nggak bisa, berkurang. Jadi sementara begitu nanti ditanyakan dulu apakah ini memang akibat daripada pemasangan girder ini sehingga terjadi penurunan. Ya ini ada lagi Pak nanti kasusnya, apakah konstruksinya turun sehingga menutup akses, mengurangi kendaraan. Nah, ini juga perlu teliti. Kalau memang itu betul-betul akibat daripada pemasangan konstruksi hingga terjadi penurunan, ya berarti memang menutup arahnya gitu. Jadi memang harus masuk sekali di kategori kegagalan bangunan. Secara kasat mata ya tadi, karena apa yang menyatakan kegagalan bangunan bukan kita, ada penilai ahli tadi. Demikian Pak Suyadi ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin begini Pak. Jadi setiap kali kita membangun itu juga akan juga harus memperhatikan sisi yang lain gitu. Itu hanya sebagai contoh, jangan sampai kita hanya egois yang kita menangi tender tapi tidak memperhatikan sisi yang lain, sehingga mengurangi fungsi yang lain gitu Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Muji. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Pak Suyadi. Bisa dibedakan lah Pak ya, mungkin beliau lagi bisa membedakan sedikit lah kegagalan bangunan dengan kegagalan cinta tadi. Sesuai dengan keadaan Pak Suyadi Padmo. Mungkin kita kembali tadi Pak. Kita benar sampaikan tadi, artinya kita bisa mengklaim atau kegagalan bangunan, tapi kita harus dulu ke belakang kenapa bisa terjadi demikian kan. Mungkin juga kenapa kok bisa di situ dilaksanakan, kenapa tidak tempat lain gitu kan Pak ya. Tapi perencanaan, dari mulai perencanaan tadi. Mudah-mudahan Pak Suyadi Padmo dapat terjawab pertanyaannya. Untuk apabila kurang mengerti, kurang senang ya, sebelum Pak Hidayat, kita ke chat dulu Pak. Ini Pak, satu pertanyaan dari Pak Ahmad Aris ini. Apakah underspec bisa dikatakan kegagalan bangunan? Ya.
Ya. Halo. Ya. Saya langsung Pak ya jawab. Halo. Izin langsung jawab Pak. Halo Pak, silakan Pak. Kedengar. Ya. Siap Jadi Pak, langsung Pak. Silakan Pak. Apakah underspec bisa dikatakan kegagalan bangunan? Ya. Ya ini belum tentu juga Pak gitu. Saya katakan demikian, belum tentu juga. Nah, apakah masuk kategori yang tadi menjadi indikasi atau indikator penyebab kegagalan bangunan? Ya, mungkin bahasa sehari-hari walaupun di bawah spek tapi pengguna jasa terima, ya ini bukan menjadi kegagalan, tapi manfaat tadi. Under spek tapi bermanfaat dan diterima, berarti oke-oke aja gitu. Tapi kalau under spek tadi tidak diterima dan bahkan membahayakan, nah ini perlu diteliti gitu ya. Jadi sesuatu memang kadang-kadang yang dalam spek kita sekian tapi ternyata di bawah. Nah, kita analisa termasuk melibatkan inspektorat tadi. Nah, ini Bapak dari inspektorat tadi kira-kira diterima atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Saya lagi tangani juga, Pak. Di bawah spek tapi sudah digunakan, Pak. Nah, ini sudah berguna sekitar 3 tahun. Masalahnya terungkit sekarang ini. Tapi di bawah spek, Pak, gitu. Di bawah spek semua ini mutu betonnya. Tetapi apa? Sudah digunakan 3 tahun. Sudah digunakan 3 tahun ini. Nah, akhirnya apa? Rekomendasi inspektorat, rekomendasi BPKP dari tim independen dibentuk, tim ahli, apa ya? Ya diterima, ya dibayar yang terpasang akhirnya. Ya, melalui aturan kita dibayar yang terpasang. Nah, yang penting tidak membahayakan tadi. Ya, under spek tapi nggak membahayakan. Tapi kalau membahayakan dalam kurun waktu dekat sudah mereng, roboh, ambles dan lain-lain, nah ini jangan. Ya berarti nggak diterima. Jadi sisi manfaat tadi Pak, bermanfaat atau tidak, fungsional tidak. Walaupun under spek tapi manfaat fungsional, oke. Gitu. Dan terima dibayar. Gitu. Tapi kalau tidak, mohon maaf saja. Nah, itu bisa ya tadi sampai ke pengadilan gara-gara nggak dibayar ini Pak. Gitu ya. Jadi seperti itu Pak endingnya. Saya tangani juga saat ini ada beberapa masalah yang sampai ke pengadilan tadi. Demikian Pak. Jadi kita bisa melihat dari sisi manfaat Pak ya. Ya, silakan. Kalau banyak bermanfaat tidak ada masalah, apalagi ketahanan bangunan tersebut cukup ya lumayan bisa sampai 5 tahun kan. Kalau rusak-rusak kecil biasa Pak ya. Mungkin itu. Ya. Sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mungkin tidak jadi masalah. Kalau mau rusak-rusak sedikit bisa dianggarkan, diperbaikan. Baik, kita lanjut Pak ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, kami persilakan Pak. Silakan Pak, perkenalkan nama dan alamatnya Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak. Suaranya Pak, suaranya. Lihat, mic-nya Pak di unmute Pak. Belum kedengar Pak? Ya Pak, belum dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, saya silakan dari Pak. Kota Bandung Pak. Bandung ya. Ya. Bandung. Intinya sama, sebenarnya menyambung dari pertanyaan Pak Arianto tadi yang dari inspektorat Pak ya. Ya, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh tata kelolanya tuh gimana di daerah untuk penilaian ya Pak ya kegagalan bangunan ini. Karena kan ya kalau udah masuk ke aduan ya apalagi dilihat oleh teman-teman APH, proyek yang 2 tahun baru beres pun ketika ada masalah pasti menjadi kasus. Yang kedua tuh kan kalau Bapak bilang tadi di SSKK-nya tercantum umur konstruksi menjadi tanggung jawab penyedia, sebenarnya kan beban itu bisa langsung ditanggulangi oleh si penyedia ya Pak ya, kalau di kontraknya berbunyi demikian. Nah, sesuai PP dan Permen yang sudah ada, apakah memang setelah masa terima pekerjaan akhir itu ketika ada kerusakan, tim ini mutlak Pak menjadi, maksud saya menjadi juri lah dalam menentukan suatu konstruksi itu gagal atau tidak dan ditetapkan nilai, ada penetapan nilai mungkin Pak ya.
nanti misalnya dia rusak secara volume berapa dan tidak berfungsi berapa. Ini asumsi saya gitu, Pak. Ya. Nah, apakah memang seperti itu? Kalau yang masa konstruksinya masih panjang gitu, Pak ya, kan tadi saya baca kan 10 tahun, Pak ya. Kalau misalnya 2-3 tahun ketika ada suatu kejadian entah bangunan apapun, apakah memang harus pakai mekanisme seperti ini ataupun langsung penyedia bisa istilahnya ketika mau tanggung jawab dia harus memperbaiki dan mengambilkan sesuai dengan fungsi tujuan awal proyek. Ya. Mungkin itu saja Pak sementara Pak dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat. Dari mana Pak? Bandung, oh ya Bandung tadi ya Bandung. Terima kasih. Ya, jadi Pak, ini memang langsung pelaksanaan ya aplikasi lapangan. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya alur atau mekanisme tadi sudah ditanyakan di depan juga. Jadi di daerah itu ada namanya tim pembina konstruksi Pak ya. Ya entah itu sudah jalan atau belum di Kabupaten Bapak. Di situ diketahui oleh di Pemda itu Sekda sebagai pembina, kemudian sekretarisnya itu di PUPR, dan di dalamnya ada LPJK, ada akademisi yang bidang struktur tertentu ya itu. Kemudian ini bagaimana alurnya sebenarnya? Apakah harus pakai penilai ahli? Makanya di kontrak itu diatur Pak di pasal terakhir atau poin terakhir jika terjadi perselisihan dalam masa kontrak. Terus masa konstruksi, ya toh. Nah, kalau memang ya mosi pertama adalah musyawarah dulu gitu. Itu pertama sama dengan perkontrak itu. Ya. Kemudian melalui mediasi, kemudian arbitrase ya, atau pengadilan ya arahnya ke sana. Tapi kalau apakah semua harus ke sana? Ketika memang bisa diselesaikan ya selesai. Tapi kalau terpaksa memang harus dibentuk ini, ya dibentuk ya diikuti alurnya. Kalau di daerah, di kabupaten atau di kota Bandung, ya di sana ada LPJKT, ada tim pembina jasa konstruksi melalui di Pemda masing-masing. Silakan ya ditempuh gitu. Para pihak akan turun. Nah, siapa yang menjadi pihak-pihak yang dirugikan atau yang penyebabnya, nanti akan tim ini yang dibentuk, yaitu penilai ahli juga masuk di situ akhirnya Pak. Gitu. Tapi kalau memang sampai di situ masih bisa dimusyawarahkan dan lainnya ya sudah cukup, tidak perlu dibentuk. Tapi kalau terpaksa, barang terpaksa ya harus ada tim yang memang ditetapkan siapa yang mempunyai legalitas sebagai penilai ahli. Itu pengalaman saya kemarin Pak di daerah. Jadi memang ada banyak kasus ya harus dibentuk tim penilai atau meminta tim penilai. Ada yang tidak, bahkan ada yang musyawarah saja, ada yang sampai pengadilan gitu ya. Macam-macam ini yang saya dampingi. Begitu Pak. Jadi tidak harus. Apakah harus penilai ahli sebagai juri? Enggak harus gitu. Nah, tergantung kasusnya apa gitu. Kasusnya apa sampai di mana kompleksitas kasus itu. Mungkin demikian singkatnya Pak, karena ini Bapak harus kasih contoh dulu kasus apa dulu baru bisa mungkin. Tapi ini kan ini global universal ya. Saya pikir tidak semua masalah harus sampai ke penilai ahli, nggak sampai sana. Bahkan kasus itu tidak harus sampai ke pengadilan kan enggak juga gitu. Seperti itu. Mungkin demikian singkatnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mujiono kepada Pak Hidayat yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf, mohon izin mengingat waktu kita, keterbatasan waktu kita sekarang sudah menunjukkan pukul 15. Jadi akan konsultasi dulu dengan Pak Prof bagaimana lanjutnya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Mungkin ini bisa jadi terakhir nih Pak ya. Ya. Dari Pak Joni Pak, kita jawab dulu Pak ini Pak pertanyaan ini. Izin bertanya Pak untuk pekerjaan penguburan air tanah apabila dalam waktu belum 10 tahun bangunan tersebut tidak mengeluarkan air, apakah termasuk dalam kegagalan bangunan ditinjau dari sisi fungsional? Artinya ini sudah 10 tahun ini Pak. Iya. Belum ya, waktu belum 10 tahun, belum ya, sebelumnya. Belum 10 tahun. Iya. Ya. Jadi izin langsung saya jawab. Siap. Sudah jelas di dalam kontrak ya bahwa masa
konstruksi, umur konstruksi 10 tahun ya. Ini ya saya jawabannya hampir mirip-mirip dengan yang tadi, Pak. Mirip dengan yang tadi ya. Di sini dari dua sisi ya, dari manfaat atau fungsionalnya ya. Ini sudah jelas di sini apa? Tidak bisa dimanfaatkan karena tidak keluar airnya. Ya, tidak keluar airnya berarti nggak bermanfaat ini gitu. Nah, ini perlu diteliti. Nah, inspektorat lah yang pertama turun. Nah, bagaimana kira-kira? Ini kalau sudah terlanjur dibayar nggak keluar airnya misalkan. Nah, ini ya kategorinya gimana? Nanti direkomendasikan ya. Ya, secara langsung ini dari sisi manfaat sudah nggak masuk ya. Masuk apa nggak masuk kegagalan bangunan kalau dilihat dari manfaatnya, fungsionalnya juga gitu ya. Sudah masuk semua ini kalau dilihat dari dua sisi itu. Tapi bukan berarti saya katakan langsung ini kegagalan bangunan, belum tentu juga gitu. Karena waktu itu atau bisa mengeluarkan air dengan syaratnya apa lagi? Misalkan ada solusi lagi, wah ini terjadi tidak keluar air kenapa? Ini perlu diteliti. Jadi, makanya rekomendasi memang diperlukan penilai ahli, silakan. Kalau cukup inspektorat silakan, cukup orang PU saja silakan. Ini menjadi ada solusi-solusi. Ini ketika memang ini menjadi tuduhan atau menjadi kasus yang diangkat di publik sampai nggak keluar air, jadi kerugian negara sampai miliaran misalkan. Ya menjadi kasus yang perlu dipecahkan. Ini hari ini mudah-mudahan menjadi solusi yang harus kita tempuh apa mekanismenya. Begitu Pak ya. Mungkin demikian aja ya, sekilas untuk langkah selanjutnya. Demikian. Ya silakan Jadi, Pak. Istilahnya kalau di daerah kami itu Pak, untuk pengeboran itu pekerjaan dengan SPK perjanjian setelah keluar air baru dibayar. Iya. Apabila tidak sudah keluar air, ya mau tidak mau. Iya. Belum 10 tahun, tiba-tiba 6 tahun, 5 tahun tidak keluar lagi airnya, ya mau diapain lagi kan? Iya, yang penting betul. pekerjaan dianggap sudah selesai kan? Gitu. Iya. Ini mengingatkan saya kadang-kadang, runtuh Pak tanah yang di dalam itu kan, sehingga tidak keluar lagi, macet istilahnya kan. Longsor ya. Baik Pak, mudah-mudahan Pak Joni bisa mengerti dan terjawab dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini, mengingat waktu kita sudah lebih dari 10 menit. Kami mohon maaf juga apabila ada pertanyaan perlu bisa diakomodir oleh saya dan Pak Mugiono secara langsung. Mohon maaf. Untuk tadi kita bertanya dulu dengan Pak Prof. Izin Pak Prof. Silakan Pak Prof. Bagaimana nih? Apa kita close? Pak Prof. Siap, karena waktu juga sudah lewat nih Pak Nasir. Saya kira cukup. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita membahas selesai-selesainya, memang setiap permasalahan selalu ada. Dan kan permasalahan tuh tidak pernah selesai-selesai, istilahnya tuh permasalahan selalu ada dan selalu ada berbeda penyelesaiannya. Tergantung daerah, tergantung kondisi, tergantung keadaan, dan tergantung situasi bagaimana permasalahan itu terjadi. Sehingga kita tidak bisa memberi keputusan bahwa itu adalah suatu kegagalan bangunan. Jadi sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar yang akhir tahun adalah bulan Desember. Ya. Paling enak membuat kue telepon. Kepada yang terhormat Bapak narasumber, mohon dijawab kalau kami konsultasi lewat telepon. Siap. Aduh, saya nggak bisa pantun nih Pak. Siap saja lah. Malam hari cahaya bulan bersinar, maka minum di tempat lesehan. Kepada seluruh peserta webinar, semoga panjang umur. Burung nuri, burung cendrawasih, beli dari pasar pagi. Sampai jumpa lagi, lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak.
Untuk selanjutnya kita tutup dengan closing statement dari Pak Mujiono selaku narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang di webinar ini. Untuk menghindari kegagalan bangunan atau mitigasi, yang jelas kita pelaku pengadaan, pelaku pelaksanaan visi konstruksi di lapangan, agar berhati-hati. Pertama, disesuaikan dengan spek-tek yang ada, kemudian lengkapi dokumen-dokumen sebelum konstruksi ya, perizinan-perizinan, AMDAL, dan lain-lain. Yang masalah tanah, masalah ini harus betul-betul valid dan akurat, siap dibangun. Ini untuk mitigasi. Kalau masalah bencana memang ini bukan kehendak kita, tapi ini minimal kita mengantisipasi dengan standar-standar yang ada sehingga terhindar daripada kegagalan atau kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi. Demikian Bapak saya sampaikan. Mohon maaf karena kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof. Siap, makasih Pak Nasir. Makasih Pak Mujiono. Saya mewakili Pak Muji Santoso dari Muji Santoso Training Consulting mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas pencerahannya dan luar biasa nih. Sampai RSN-nya nggak turun-turun nih. Dan mudah-mudahan nanti Pak Mujiono bisa memberikan pencerahan yang lain ya di lain kesempatan dan sehat selalu. Terima kasih. Amin. Dan salam pengadaan. Silakan Pak Nasir. Baik Pak, terima kasih dari Pak Klis selaku admin kita mewakili Pak Muji Santoso yang sudah menyampaikan closing statement tadi. Lagi-lagi kami selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Salam. Kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.